Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nadia, alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Bu Ria. Apa Bu Ria ada waktu hari ini? Oh tentu Bu, boleh. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Ria, makasih ya Bu udah ada waktunya. Begini Bu, saya ada permasalahan Bu dengan siswa di kelas. Iya Bu, apa permasalahan Ibu di kelas itu seperti apa ya Bu? Begini Bu, saya kan mengajarnya per mata pelajaran karena di Iya. SMK. Jadi di kelas itu anak itu sering permisi. Jadi permisinya itu nggak mau bergantian. Jadi permisi satu, belum masuk satu, permisi lagi yang lainnya. Jadi pembelajaran itu agak terganggu di kelas Bu Ria. Oh, kira-kira apa penyebabnya ya Bu? Sudah ditanyakan Bu Ria sama salah satu siswa yang sering permisi ini. Katanya melihat teman yang keluar, pengen keluar. Oh begitu Bu. Menurut Ibu alasan anak ini keluar apa ya Bu biasanya? Iya, itu juga sampai ditanyakan ke alas faktornya ya, mengapa yang keluar masuk itu dengan permisi. Itu katanya rupanya sudah janjian sama temannya mau ditemani ke kantin. Rupanya mereka takut sendiri-sendiri ke kantin, jadi ditemani temannya pergi ke kantin. Oh begitu ya Bu, tentu mengganggu kelancaran proses PBM Ibu di saat di dalam kelas ini Bu, kalau sering-sering keluar kayak gini ya Bu ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap anak Ibu ini agar mereka mau bergantian keluarnya gitu Bu? Begini Bu, rencana saya agar tertib pembelajaran ya. Kalau permisinya bergantian kan, jadi pembelajaran itu bisa tertib, kondusif di dalam kelas. Jadi rencana saya itu seperti ini Bu, seperti membuat kokarde izin kelas. Kokarde izin kelas, jadi anak setiap mau permisi pakai kokarde, sebelum kembali kokardenya ke kelas, belum bisa anak yang lain permisi Bu. Oh, bagus juga itu, Bu. Salah satu caranya dengan menyediakan kokarde ya di dalam kelas ya, Ibu ya. Selain Ya. itu, ada lagi, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Begini Bu, yang bisa saya lakukan, misalnya kalau anak memang satu permisi pakai kokarde, jadi biar tidak terjadi nanti ketika anak membawa kokarde permisi waktunya lama, tentu jadi korban pula temannya yang mau permisi. Jadi Iya. disepakatilah di kelas itu bahwa waktu permisi itu 5 menit untuk satu orang siswa. Jadi bisa bergantian. Jadi anak siswa di dalam itu tidak jadi korban. Oh, begitu, Bu. Berarti dengan cara kayak gini, Ibu perlu dikontrol nih ya, Bu ya? Iya Bu, kalau ini Bu, misalnya kita amati bagaimana perubahannya setelah disepakati di kelas seperti ini. Ya. Berarti disepakati dulu ya, Bu ya, sampai kegiatan ini menjadi tradisi gitu ya, Bu ya. Jadi setiap masuk pada jam Ibu ini diberlakukan seperti itu di setiap kelas Ibu? Iya Bu, ini saya berlakukan untuk di kelas lain juga. Itu yang terutama tentu karena saya yang merasakan permasalahan ini, tentu saya sepakati dulu di jam saya. Dan saya bisa nanti komunikasi atau konsultasi dengan wakil kurikulum, dengan melalui kepala sekolah, bagaimana apakah
solusi yang seperti membuat kokarde izin kelas itu bisa diterima oleh rekan sejawat atau instruktur lainnya. Bagus sekali ini Bu Nadia. Kemudian apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini akan Ibu terapkan nantinya nih Bu? Iya Bu, ini harus saya terapkan Bu agar pembelajaran untuk kedepannya lebih tertib, lebih kondusif. Anak pun jadinya bisa menerapkan rasa tanggung jawab, bisa disiplin di kelas. Iya, ini kan berkaitan dengan apa ya Bu? Dengan siswa kita di sekolah. Tentu Ibu akan mengkomunikasikannya dengan yang lain ini Bu. Iya Bu, harus dikomunikasikan Bu, biar selaras semua penggunaan kokarde izin keluar masuk ini setiap kelas. Jangan berlaku pada kelas yang saya masuk saja, tetapi berlaku untuk semua kelas Bu. Iya Ibu Nadia, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik itu tentu sangat bagus ya Bu ya. Oke lah Bu, kalau begitu bagaimana tindak lanjut Ibu nantinya ke depannya gitu Bu, dari komitmen Ibu ini? Tindak lanjut mungkin Bu yang bisa saya lakukan tentu bekerja sama dengan rekan sejawat. Apakah dengan membuat solusi seperti ini ada perubahan ke depannya setiap kelas bagi siswa-siswi di kelas masing-masing? Menurut saya Bu, rencana Ibu ini sudah bagus. Berarti ke depannya siswa akan lebih menyadari rasa tanggung jawabnya di kelas ya Bu ya, terutama saat proses PBM bersama Ibu. Dari perbincangan kita tadi, Ibu Nadia, bagaimana perasaan Ibu dengan pembahasan kita tadi? Perasaan saya Bu, dengan kita berbagi ilmu, dengan kita berinteraksi, dengan kita saling curhat-curhat, sudah terasa lega Bu, sudah terasa nampak jalan keluarnya, bagaimana untuk kebaikan ke depannya, menerapkan hal positif untuk baik untuk siswa maupun untuk kita di dalam kelas Bu. Alhamdulillah lah kalau begitu Ibu, berarti pembincangan kita tadi tuh sudah memberikan harapan baru untuk Ibu Nadia ya. Mudah-mudahan ke depannya rencana kita ini dapat Ibu jalankan dengan komitmen dan terus semangat ya Ibu ya. Ya Bu, sangat semangat. Bagus sekali Bu Nadia. Kira-kira masih adakah hal lain yang bisa kita bicarakan saat ini Bu Nadia? Rasanya Bu, karena kita sudah menemukan jalan keluarnya, rasanya cukup sampai di sini Bu. Mungkin di lain waktu lagi jika ada permasalahan Bu. Ya, sama-sama Bu Nadia. Sampai jumpa di lain waktu ya Ibu Nadia. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Nadia, suara kok kurang jaleh. Hari hujan. Oke, nah saya sudah menemukan solusi dari laptop saya tadi Bapak Ibu. Rupanya memang lagi update ya. Oke Bu Nadia, terima kasih banyak sama Ibu Ria ya, walaupun cuaca hujan, tapi di sini saya mendengar suara Bu Ria dan Bu Nadia tidak ada masalah, terang jelas dan menggelegar gitu ya. Oke, sebelum direfleksi karena Ibu Nadia sama Bu Ria masih satu grup, sekarang kita tukar. Ibu Nadia sebagai coach, Ibu Ria sebagai coachee. Baru kita komentari.
Silakan. Bu Ria masih mute. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Ria. Eh, Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Ibu bisa meminta waktunya sebentar Ibu. Insya Allah bisa Bu. Kebetulan saya Begini, lagi ada waktu luang ini Bu. begini Ibu, sebenarnya saya ingin curhat nih sama Ibu tentang permasalahan anak kelas saya Bu. Saya kan wali kelas nih Bu di kelas 12 IPS 3 Bu. Kebetulan ada salah seorang siswa saya ini Bu, berdasarkan laporan dari guru-guru yang masuk di kelas tersebut Bu, anak saya ini sering ketiduran di dalam kelas Bu. Terkadang anak saya ini juga seperti orang apa Bu, lelah, linglung gitu Bu. Jadi banyak bengongnya di dalam kelas gitu Bu. Apa kira-kira penyebabnya Bu? Itulah Bu. Setelah saya panggil nih Bu ya, anak saya ini Bu, sebagai wali kelas, tentu saya juga merasa sedikit kasihan dengan kondisi anak saya ini Bu. Ternyata anak saya ini tinggal sebatang kara di rumah Bu. Jadi anak ini selain berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri, dia juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhannya di rumah gitu Bu. Kira-kira Bu, jadi faktor penyebabnya yang Ibu ceritakan itu ya? Dari latar belakang kondisi siswa ini yang menyebabkan siswa ini sering tidur di dalam kelas. Iya Bu. Jadi Bu, untuk kedepannya pendekatan apa yang bisa Ibu lakukan? Gini Bu, kalau yang bisa saya lakukan sebagai wali kelas, saya yang pertama kali itu Bu, tentu kan harus menjalin komunikasi yang lancar nih sama anak ini Bu. Terus setelah saya dalami nih Bu, anak ini berarti sulit untuk bangun pagi, satu. Yang kedua tuh lelah sampai di sekolah itu kelelahan karena bekerja lah sepulang sekolah ya Bu ya. Jadi kedepannya saya rencananya mau menyampaikan persoalan ini ke pihak sekolah itu Bu, supaya bisa juga dicarikan solusinya di sekolah gitu Bu. Bagaimana Bu? Kan Ibu mau menyampaikan ke pihak sekolah. Iya. Apakah Ibu punya cara lain dulu sebelum sampai ke pihak sekolah? Kalau untuk cara lainnya Bu, pertama kan saya ini akan meluangkan waktu lebih tentu untuk anak ini. Kalau bisa kan pagi itu saya hubungi dulu karena nggak ada yang bangunin Bu. Yang kedua tuh Bu, saya sepakat dengan teman-teman kelasnya ini Bu, kalau bisa kami akan menyisihkan tuh Bu uang jajan dan termasuk kayak iuran Bu, tapi bukan Bu kayak sumbangan sukarela gitu Bu. Sekali seminggu itu kami kasih ke anak ini Bu, agar bisa dipergunakan untuk membantu kebutuhannya sehari-hari gitu Ibu. Begini Bu, apakah faktor penyebabnya itu sudah Ibu pastikan misalnya ke pihak keluarga atau sudah benar-benar informasinya itu akurat yang Ibu dapat? Sudah Ibu, kebetulan anak saya ini Bu, orang tuanya kan sudah meninggal. Semenjak dia kelas 3 ini Bu, dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh
nggak ada kendala kayak gini. Jadi banyak guru yang heran ketika kejadian ini terjadi ya Bu ya. Berubah cara belajarnya pas di kelas 3. Sering libur, sering tidur di dalam kelas, sering bingung, kayak terkadang menangis sendiri gitu Ibu. Jadi setelah didalami ternyata anak ini Bu hanya anak tunggal gitu Bu ya. Setelah ibunya meninggal, ayahnya tuh dijemput sama keluarganya dan sekarang sudah memiliki keluarga baru. Jadi komunikasi antara ayah dan anak ini Bu jarang sekali gitu Bu. Sementara keluarga dari ibu itu semuanya tuh berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu Ibu. Jadi tidak bisa menanggung lebih untuk anak ini gitu Ibu. Jadi Bu, Ibu sudah berkolaborasi sama kepala sekolah, rekan sejawat yang lain. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya? Iya Bagaimana Bu, harapan Ibu ke depannya? kalau untuk berkolaborasi Bu tentang masalah ini tuh sudah saya laporkan ke kepala sekolah sama wakil kurikulum dan wakil kesiswaannya Ibu ya. Dari pembicaraan kemarin itu karena ini kan kejadiannya mendadak berarti ini Bu ya, ketahuannya seperti ini keadaannya setelah ditinggal ibu kan Bu. Jadi kami berencana tuh Bu, apabila ada peluang untuk beasiswa, itu anak ini akan dijadikan prioritas utama gitu Bu. Selain itu, kami juga seandainya kan tidak tidak ditentukan, cuman seandainya ada di antara teman-teman yang lain rasanya ingin berbagi itu Bu, kami juga menyarankan salah satu sasarannya anak ini gitu Bu. Selain itu di dalam kelas itu sebagai wali kelas saya sudah bilang sama anak kelas juga untuk saling berbagi sama temannya ini. Jadi itu tuh sekali seminggu yang kami bantu biasanya Bu. Dan ini dilakukan baru 2 minggu ini Bu. Kan laporannya juga baru waktu itu Bu. Jadi harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu? Harapan saya ke depannya Bu, dengan adanya usaha seperti ini Bu, mudah-mudahan anak ini bisa kembali fokus belajar Bu, dan menyeimbangi antara waktu belajar sama waktu istirahatnya di rumah Bu gitu. Bagaimana cara Ibu melakukannya? Tentu ini akan saya kontrol kan Ibu perubahannya melalui baik saya pantau sendiri ke dalam kelasnya Bu ataupun menanyakan perkembangan pembelajarannya kepada guru mapel yang masuk di kelas itu Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu juga tidak bekerja sendiri, jadi bekerja berkolaborasi dengan guru mapel yang masuk dan juga dengan pihak sekolah. Jadi komitmen Ibu dalam menjaga permasalahan ini bagaimana Bu? Melalui kontrol tadi Bu, yaitu lebih memperhatikan anak ini Bu. Ya Bu, jadi bagaimana untuk hasil yang lebih baik, tentu Ibu mempunyai catatan-catatan untuk bagaimana perubahan yang dialami siswa ini dengan yang telah Ibu kontrol ya Bu? Iya Bu, tentu ini akan dilihat setiap perubahannya Ibu. Bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah Ibu kontrol, Ibu amati, bagaimana tindak lanjut Ibu? Tindak lanjut saya ke depannya tentu kalau seandainya ini menjadi perubahan baik bagi anak saya ini Bu, tentu hal ini selalu dijaga dan dijadikan Bu, paling enggaknya sampai dia tamat ini Bu, mudah-mudahan dapat diselesaikan sekolahnya tanpa memikirkan bebannya di rumah gitu Bu. Setidaknya setelah tamat SMA ini anak
anak saya ini Bu punya modal untuk menghidupi kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu Bu. Terutama untuk dirinya sendiri Bu. Iya Bu, yang namanya kita sebagai guru pasti kita punya harapan yang terbaik untuk siswa kita ya Bu. Iya Bu. Jadi, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang dengan Ibu Nadia, rasanya lega Bu. Perasaan saya tentang persoalan anak ini juga sedikit banyaknya sudah terbantu dengan adanya masukan dan pembicaraan dari hasil pembicaraan kita tadi Bu. Ya Bu Ria, begini Bu Ria, karena saya ada kegiatan yang lain, kira-kira Bu masih ada yang Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu ya. Saya permisi dulu Ibu. Iya Bu, semoga di lain waktu kita saling berinteraksi lagi Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ria. Bu, nggak dengar suaranya Bu. Tes 1, 2, 3. Sudah ada suara saya Bu Ibu? Sudah Bu. Oke, ya, harus masuk. Oke, kita akan minta 2 orang mewakili untuk memberikan komentar kepada Ibu Nadia dan satu orang kepada Ibu Nadia, 1 orang kepada Ibu Lia. Silakan. Berikan refleksi ya, silakan.